Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Granila Juma dengan NIM A11211124. Di sini saya akan membahas topik-topik mengenai linguistik atau topik-topik bahasa, dan kali ini saya akan membahas mengenai klausa, pengertian, ciri, dan penggolongannya. Pengertian klausa merupakan bentuk konstruksi sintaksis. Konstruksi sintaksis itu ada klausa, frasa, ada kalimat. Nah, salah satunya adalah klausa ini. Klausa ini merupakan salah satu bentuk konstruksi di sintaksis. Yang kedua, klausa ini adalah bentuk konstruksi sintaksis yang bersifat predikatif. Jadi berbeda dengan frasa. Ya, kalau frasa itu tidak bersifat predikatif, kalau klausa ini bersifat predikatif. Kemudian yang ketiga, klausa ini berpotensi menjadi kalimat. Di sini saya akan membahas awal munculnya klausa. Klausa ini baru muncul ketika tahun sekitar 1957. Jadi ini belum lama, dan itu adalah pemikiran dari salah satu ahli transport nasional yang saat itu mengenalkan dan mengembangkan sintaksis ini dan mengenalkan apa itu klausa. Baik, langsung saja. Yang saya pahami mengenai kalimat dan klausa. Klausa ini letaknya ada di dalam otak kita, jadi belum keluar. Ketika klausa ini sudah keluar, maka dia akan menjadi kalimat. Jadi klausa itu baru ada di pikiran seseorang. Jadi formulanya kalimat itu ya di dalam klausa itu. Contohnya seperti, kalau analogikanya itu seperti janin dan bayi. Janin itu kan ada di dalam kandungan. Nah, analoginya adalah klausa ketika sudah melahirkan janin, ini akan keluar. Nah, itulah menjadi kalimat. Jadi hubungannya hampir mirip seperti seorang ibu melahirkan, misalnya seperti itu. Ketika dalam perut itu klausa belum kelihatan, ketika sudah dilahirkan itu kemudian kelihatan. Nah, itulah yang akan menjadi kalimat. Maka salah satu perbedaan antara kalimat dan klausa, kalau kalimat itu sudah ada intonasinya, sudah ada senyapan akhirannya, sudah menggunakan tanda baca. Tanda baca muncul karena ada intonasinya. Nah, kalau klausa ini belum ada tanda bacanya, jadi tidak menggunakan kapital, dan kapital itu memang belum ada. Ciri-ciri klausa. Ciri-ciri klausa itu bagaimana bedanya dengan yang lain. Nah, kalau klausa ini bersifat predikatif. Yang pertama ada salah satu unsur pembentuknya berfungsi sebagai P. Jadi dalam klausa itu unsurnya harus ada predikatifnya. Predikatif wajib muncul dalam klausa. Kalau tidak ada predikatifnya berarti bukan klausa, itu frasa. Kalau tidak ada predikatnya, jadi harus ada fungsi predikat, itu dikatakan klausa. Entah itu subjek predikat, entah itu subjek predikat objek, entah itu subjek predikat objek keterangan. Yang penting ada predikatnya. Nah, klausa umumnya berstruktur subjek predikat. Ini struktur yang paling sederhana dari klausa. Itu ada subjek predikatnya seperti saya makan. Itu bisa jadi klausa kalau tidak ada intonasi. Kalau ini sudah keluar jadinya kalimat. Tapi dalam pikiran kita bentuk konstruksi saya makan itu adalah subjek predikat. Makanya itu sudah jadi predikat, itu sudah jadi klausa.
Kemudian bisa sertai fungsi yang lainnya. Jadi contohnya seperti saya makan bakso. Itu sudah klausa juga karena ada makan. P, predikatnya di sana. Atau mungkin saya makan bakso tadi pagi, itu juga merupakan struktur K, klausa. Atau hanya makan. Kamu sedang apa? Makan. Itu sudah klausa. Karena minimal sudah ada predikatnya, yaitu makan itu jawaban. Jadi S subjek itu bisa muncul, bisa lesap gitu, tapi kalau predikat tidak bisa, dia harus muncul seperti itu. Kemudian klausa ini adalah sentra dari fungsi-fungsi yang lainnya. Maksudnya adalah karena klausa ini bersifat predikatif, predikat itu dalam bahasa Indonesia itu penting dan merupakan membentuk apakah perlu objek atau tidak. Itu bergantung dari predikat ini. Kalau dia predikatnya transit berarti objek harus hadir. Kalau bentuknya transitif berarti objeknya tidak perlu hadir. Nah, klausa ini berpotensi menjadi kalimat dapat mengungkapkan ide, pikiran, informasi yang utuh dan lengkap, tapi terkadang juga tidak. Seperti makan, itu kan banyak yang lesap, tetapi ini sudah menjadi potensi menjadi kalimat klausa itu. Dan yang kelima, tidak memiliki tanda baca dan intonasi nada atau senyapan akhir. Contohnya seperti kamu mau pergi kemana. Penggolongan klausa, di sini kita bisa lihat ada beberapa penggolongan klausa. Klausa ini digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada berdasarkan distribusinya. Yang kedua berdasarkan kelengkapan unsur inti. Yang ketiga berdasarkan struktur internalnya. Yang keempat berdasarkan ada tidaknya unsur negasi pada predikat. Nah, kita akan coba membahas satu persatu bagaimana sih penggolongan klausa. Yang pertama, penggolongan klausa berdasarkan distribusinya. Pada istilah klausa bebas dan klausa terikat, klausa bebas itu adalah klausa yang mampu berdiri sendiri sebagai calon kalimat. Sedangkan klausa terikat itu adalah tidak mampu berdiri sendiri seperti calon kalimat sempurna. Dia terikat dengan klausa lainnya. Nah, contoh dia telah bekerja. Ya kalau seperti itu, klausa bebas dia jadi kalimat sendiri pun bisa. Dia telah bekerja, itu namanya klausa bebas. Tetapi kalau klausa terikat ketika dia menjadi kalimat tidak sempurna, contoh, jika dia datang terlambat, harusnya kan ada kelanjutannya. Si kalimat klausa bebasnya harus muncul. Jadi itu harus ada kalimat bebasnya. Jadi kalau hanya klausa terikat sendiri itu tidak bisa. Berdasarkan kelengkapan unsur, klausa lengkap itu harus minimal dari subjek predikat. Contoh, tukang bakso itu sangat tampan. Sedangkan klausa tidak lengkap terdiri tidak memiliki unsur subjek, hanya memiliki unsur predikat. Contohnya seperti pergi begitu saja. Berdasarkan struktur internalnya, yang pertama klausa berstruktur subjek predikat. Contohnya orang itu sangat gemuk. Sedangkan klausa berstruktur terbalik atau inversi, berstruktur predikat subjek. Contohnya sangat gemuk orang itu. Berdasarkan ada tidaknya unsur negasi. Pada predikatnya yang pertama, klausa positif tidak memiliki kata negasi atau pengingkaran. Contoh, dia itu sahabat karib saya. Sedangkan klausa negatif memiliki kata negasi atau pengingkaran seperti tidak, tak, tiada, bukan, jangan, dan lain-lain. Contoh, orang itu bukan anggota saya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin penjelasannya terlalu panjang lebar. Jadi mohon maaf. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.